Matematika hari ini kita masuk ke materi identitas trigonometri. Nah, di sini perhatikan segitiga siku-siku ini ya. Siku-sikunya di sini ada dua sudut. Misalkan di bawah sudut theta, yang di atas ada sudut alfa. Jadi kita mendefinisikan kemarin ya, sinus, kosinus dan tangan berdasarkan dua pandang sudut ini. Nah, udah jelaskan satu-satu dulu ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan beberapa rumus dari sini. Pertama dari sudut theta dulu ya. Ingat kemarin ya, sin itu depan per miring, cos samping per miring, tan depan per samping. Nah, pertama sin theta ini ya, berarti ini theta. Misalkan ini dulu ya, kita lihat sini dulu yang pertama, theta depannya ini y ya, berarti misalkan depannya diangkat y. Ingat ya, depannya sudut disebut depan, depannya siku-siku ini disebut miring, berarti miringnya YR. Kemudian adalah samping, sampingnya X. Nah, sin theta sin demi, depan miring, berarti Y per R, betul ya. Cos theta, ini masih yang theta ya, perhatikan yang theta. Cos theta, cos sami, samping per miring, X per R, betul ya. Tan desa, depan per samping, berarti depannya Y, sampingnya X, Y per X. Nah, di sini ada sebutan baru, kotangan, sekan sama kosekan. Nah, jadi kalau kotangan ini adalah kebalikannya tan. Ya, kotangan adalah kebalikannya tan. Kalau tan itu depan per samping, berarti kotangan adalah samping per depan. Perhatikan ya. Ini tangan sama kotangan ini kebalikannya. Nah, kotangan ini disebut juga satu per tan atau kebalikannya tan. Tadi kalau tan itu depan per samping, nah kotangan itu samping per depan. Jadi kalau kebalikan itu ada namanya tan itu dengan kotang, COT dibacanya kotangan. Sekan R per X. Nah, sekan itu adalah kebalikannya cos ya. Sekan adalah kebalikannya cos atau 1 per cos. Itu sekan. Tadi ya, kalau cos itu X per R, karena tadi cos itu adalah cos sami, samping per miring, maka sekan adalah miring per samping. X per R, di sini R per X, jadi misalkan tadi ya XR-nya ya, XR dan Y-nya. Kosekan, nah ini kosekan adalah kebalikannya sin, atau disebut juga 1 per sin. Yang theta ya. Yang theta, sudut theta, perhatikan di situ. Ya, tadi kalau sin itu sin demi, depan per miring, maka kosekan adalah miring per depan. Ya, tadi ini Y per R, jadi R per Y. Paham ya? Ini jadi 3 ini sin kostan. Nah, bisa jadi 6. Karena tadi ya kebalikannya sin itu kosekan. Ini CSC ini dibacanya kosekan. SEC ini dibacanya sekan ya, kebalikannya cos. COT ini kotangan, kebalikannya tan. Paham ya? Jadi di sini ada 6 kebalikannya. Ini tadi terhadap sudut theta. Ini masih sudut theta ya. Sekarang terhadap sudut alfa. Di sini kan ada dua sudut ya. Kalau siku-siku ini pastinya 90 derajat, enggak usah ditanya lagi. Alfa dan theta di sini adalah sembarang sudut, yang pasti total siku-siku A dan theta ini adalah 180 ya. Theta alfa tambah siku-siku itu 180. Siku-siku sudah 90, berarti kalau alfa tambah theta ini 90. Oke, sekarang ke alfa. Alfa, perhatikan. Kalau alfa depan samping sama miringnya kira-kira sama atau beda ya? Nah, sekarang dilihat dari A. Dilihat dari sudut alfa ini ya. A berarti depannya adalah si X, ini depannya ya. Tadi kalau terhadap theta ini adalah samping, tapi kalau terhadap alfa inilah depan. Depannya alfa berarti depan. Depannya siku-siku ini miring. Oh, berarti sama ya kalau miringnya. Karena depannya siku-siku pasti satu miring. Nah, ini sisanya adalah samping. Oke, sekarang kita lihat sin demi, depan per miring. Depannya X, miringnya R ya. Kalau sama yang tadi beda, karena kan sudut pandangnya beda ya. Tadi kalian ada di bawah, sekarang kalian ada di atas. Pastinya depan sama sampingnya berubah ya. Tapi kalau miringnya sama. Cos itu sami,
samping per miring, berarti sampingnya Y per R, betul ya. Tan desa, depan per samping, depannya X, sampingnya Y. Nah, kotangan, tadi kotangan adalah kebalikannya tan ya. Kalau desa ini samping per depan. Kalau tadi Y per X, ini berarti X per Y jadi Y per X. Kos ini kebalikannya adalah sekan, tadi samping per miring atau Y per R jadi R per Y ya. Sin kebalikannya kosekan, kalau tadi X per R jadi R per X. Nah, sini paham ya. Jadi apa hubungan mereka? Nah, kita lihat apa hubungan mereka. Nah, perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini ya. Siku-siku besarnya kalian tahu ya 90 derajat. Total segitiga itu totalnya 180 derajat. Maka di sini sudah 90 derajat. Jadi kalau alfa sama theta ini kita tambahkan pastinya 90 derajat. 90 tambah 90 benar ya 108. Jadi kalau alfa tambah theta itu sama dengan 90 derajat. Jadi kita bisa bilang kalau alfa itu ini kita ruas ya 90 dikurang theta. Nah, jadi alfa kita bisa ganti dengan 90 kurang theta. Perhatikan di sini. Sin theta ya. Sin theta Y per R. Mana yang alfa itu persamaannya, perbandingannya adalah Y per R. Di sini mana yang Y per R? Nah, kita temukan di sini ya, cos alfa Y per R. Jadi ini yang kita lihat ya. Theta-nya dengan alfanya yang sama. Perbandingannya Y per R, Y per R. Tadi kita anggap apa? Alfa adalah 90 kurang theta. Ya, alfa 90 kurang theta. Berarti kalau cos alfa ini sama aja cos alfa ya, sama saja apa ini sin. Nah, sin theta berarti sama aja sin 90 kurang theta. Nah, karena tadi alfa ya. Oke, Bunda ulangin. Jadi tadi lihat perbandingannya yang sama di sini. Jadi mau pakai alfa atau theta nanti pada rumus itu bebas ya. Yang pasti itu lambangnya besar sudut. Di sini kan Y per R, Y per R. Nah, di sini sin theta sama cos theta sama ya. Sin theta dengan cos alfa. Berarti ini rumus yang pertama. Ini rumus yang pertama ya. Tuh sin theta sama dengan cos alfa. Nah, di sini kan ya sin theta sama dengan cos alfa, sama-sama Y per R ya, tadi kita bandingkan. Sekarang alfanya kalian ganti dengan theta, berarti sama aja sin theta sama dengan cos. Tadi alfa itu apa? Alfa 90 kurang theta ya, 90 derajat kurang theta. Nah, paham di sini? Jadi ini theta tetap theta ya. Ini alfa tadi ini kita ganti dengan 90 kurang theta. Biar apa diubah? Biar ruas kanan dan kiri dalam bentuk theta. Kalau tadi kan beda ya, sin theta sama cos alfa. Jadi ruas kanan sekarang theta, ruas kiri theta, ruas kanan juga dalam bentuk theta. Itu yang pertama. Kemudian kita menemukan lagi, tadi baru satu ya, Y per R sama Y per R. Ada lagi nggak selain itu? Kalian perhatikan tabel. Tadi ini ya, Y per R sama Y per R. Sekarang yang cos theta. Nah, di sini X per R. Cari yang X per R juga. Ternyata di sini ya, berarti cos theta sama dengan sin alfa. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, cos theta sama dengan sin alfa. Sama kayak tadi, ruas kanan dan ruas kiri jadikan theta. Nah, ini tadi alfa adalah 90 kurang theta, berarti sin 90 derajat kurang theta. Nah, kita cari lagi. Tadi yang cos ya, cos theta. Sekarang tan theta. Nih tan theta Y per X. Cari di sini yang Y per X. Nah, ternyata di tangannya, berarti tan theta sama dengan
kotangan alfa, sama kayak tadi, ruas kanan dan kiri jadikan sudut theta. Di sini masih alfa. Tadi alfa adalah 90 kurang theta, berarti 90 derajat kurang theta. Nah, dapat ya. Untuk yang lain kalian bisa lanjutkan yang lainnya. Berarti kalau ini y per x sama dengan siapa? X per y. Oh, sama dengan tan. Kebalikannya ya. Berarti kalau tadi x per y, ini ya x per y. Nah, berarti kebalikannya aja. Kalau kotangan sama tan. Oh, maka kalau kotangan theta itu sama dengan tan alfa. Maka sama aja, tadi sama ya, kanan sama kiri jadikan theta. Ini alfanya jadikan theta. Alfa sendiri adalah 90 derajat kurang theta. Nah, ini jadi kita dapat simpulkannya, ini berlaku ya. Maka rumusnya kita dapat adalah nih, ada 1 2 3. Sebenarnya ada 3 rumus dasar. Kalau nanti kalian pakai kotangan juga bisa ya. Kalau dasarnya cuma 3 ini, jadi setara. Nanti bunda kasih contoh soalnya ya, ini boleh dicatat. Sebenarnya di buku paket kalian ada. Kalau buku paket itu halaman 204 ya. Oke, bunda kasih contoh soalnya ya berdasarkan rumus yang kita dapat ini. Nah, perhatikan contoh di sini ada 2 ya. Sin 30 derajat. Berarti kita lihat yang di sebelah sini. Kok dua-duanya sin, jangan bunda. Sin 30 derajat itu senilai dengan berapa? Jadi yang kita cari ini senilai ya. Senilai dengan berapa? Atau ekuivalen ya. Senilai itu sama aja ekuivalen. Kita lihat di sini tadi sin theta nih, perhatikan sin theta, berarti yang pertama nih sin theta sama dengan cos 90 kurang theta, berarti ini dianggap tetanya ya. Maka rumusnya cos ya. Jadi kalau sin theta itu menjadi cos, sin bisa jadi cos tapi harus 90 derajat sama kurang sama tetanya. Tetanya adalah 30 derajat, berarti sama aja cos 90 kurang 30 berapa? Cos 60 derajat. Nah, kita buktikan di tabel yang halaman 212. Ya, ini berarti tetanya ya. Nah, kalian lihat di sini. Nah, perhatikan tabel ini. Bener nggak sih sin 30 itu sama dengan cos 60? Ini kan tadi kita dapat ya. Sin 30 ternyata sama dengan cos 60. Bener nggak? Cos sin 30, coba lihat sin 30 adalah setengah 1/2 ya. Cos 60 berapa? Nah, cos 60 juga ternyata 1/2. Nah, berarti ini terbukti ya kalau rumus ini betul tuh ya, sama, berarti sin 30 sama dengan cos 60. Jadi kita bisa tulis tadi ya, jadi sin 30 derajat itu sama dengan cos 60 derajat. Contoh kedua, misalkan ini bukan yang istimewa. Kalau yang bukan istimewa berarti pembuktiannya pakai kalkulator. Kalau tadi kan kita lihat ini berdasarkan nilai di tabel, bisa kita lihat nilai di tabel, ini setengah, di sini juga setengah. Kalau nggak istimewa bisa lihat di kalkulator ya. Cos 70 derajat berarti kalau cos theta, ini tadi rumusnya ya, cos theta sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat kurang theta, atau langsung aja boleh ya, langsung sin 90 kurang 70 tadi boleh. Berarti ini sin 20 derajat. Nah, jadi cos 70 derajat itu senilai atau kayak ekuivalen dengan sin 20 derajat ya. Kalau kiri sin jadi cos jadi sin, tapi tadi ya 90 harus kurang theta. Begitu pula dengan tan dengan kotangan, bisa ya. Ini menentukan sudut yang ekuivalen atau yang senilai. Nah, itu tadi baru rumus yang pertama. Sekarang yang kedua,
Kalian perhatikan di sini kan segitiga siku-siku ya. Masih ingat teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras. Nah, ini kan berlaku pada segitiga siku bahwa panjang hipotenusa adalah jumlah dari akar kuadrat kedua sisinya. Jadi kalau hipotenusanya ini adalah sisi miringnya ya, sisi miringnya R, berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kalau kalian mau cari R nya berarti akar gitu ya kan, Pythagoras masih ingat. Sekarang kita masukkan nilai X sama R berdasarkan ini, berdasarkan sudut theta. Kita ambil salah satu sudut ya, berarti kalau sin theta Y per R, maka Y sama dengan sin theta dikali R, benar? Kalau di sini kalau kita cari X berarti adalah cos theta dikali R, atau R kali sin theta sama saja ya. Kalau R nya di depan juga nggak apa-apa ya. Ini kita ambil dua ya, R sin theta, ini R cos theta. Ini ya karena di sini ada X kuadrat sama Y kuadrat, kita mau mencari R kuadrat. Nah, kita substitusikan. Jadi ini substitusikan ya, nilai X sama Y nya substitusikan ke sini, substitusi. R nya tetap ya, R nya tetap. Nah, jadi hanya X sama Y yang diubah. X kuadrat tadi X nya adalah R cos theta, ini kuadrat ya, ditambah Y nya adalah R sin theta kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan dikuadratkan, artinya masing-masing dikuadratkan ya, R nya dikuadratkan, cos nya dikuadratkan. R pangkat 2, R kali R kan R pangkat 2 ya. Kalau cos pangkat 2 maka kuadratnya itu di cosnya gini, cos kuadrat ya. Jadi cos kuadrat theta, bukan tetanya kuadrat, bukan, tapi cosnya yang kuadrat. Jadi kalau cos theta kali cos theta jadi kuadratnya berada di cos kuadrat theta ya. Nih, bukan tetanya, beda lagi nilainya kalau tetanya yang dikuadratkan. Kalau ini kan cosnya yang dikuadratkan ya. Ini berarti sama R kuadrat dikali sin kuadrat theta. Nah, kalian perhatikan ruas kiri kanan itu ada R kuadrat. Ini perhatikan ada R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat. Maka semuanya ini kita bagi dengan R pangkat 2. Apa yang terjadi? R pangkat 2 bagi R pangkat 2. Jadi semuanya kita bagi R pangkat 2 ya. R pangkat 2 dibagi R pangkat 2 berarti habis ya. Habis 1 maksudnya. Ini di sini 1. Di sini R kuadrat, ini kan kalau R kuadrat cos theta, cos kuadrat theta bagi R berarti R-nya habis ya. Jadi sini sisa cos kuadrat theta. Sini juga. Jadi ini R-nya tinggal dicoret gitu aja ya. Ini jadi sin kuadrat theta. Nah, maka kita dapat rumus yang kedua atau identitas trigonometri. Ini akan kalian pakai lagi nanti ya kalau ketemu trigonometri lagi. Nah, jadi kita dapat kalau sama aja ya, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Ini kalau kita tambahkan ternyata hasilnya sama dengan 1. Cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta atau sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu sama aja ya. Ingat kalau penjumlahan sifatnya komutatif bila dibalik. Satunya juga bisa di kanan, bisa di kiri. Kok ini rumus yang kedua. Nah, dari satu rumus ini bisa menjadi 2 lagi. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Jadi ini disimpan ya, dicatat, ditandai. Ada juga di buku kalian halaman 204. Jadi ini identitas trigonometri, materi di buku paketnya halaman 204. Itu bisa ditandai hal-hal yang penting. Nah, tadi kan rumus yang kedua ya. Kalau rumus pertama tadi ada 4. Rumus kedua 1, rumus yang ketiga. Nah, tan theta, Bunda pernah jelaskan ya mengenai tabel. Tan itu adalah sin dibagi cos. Nah, kita buktikan coba di sini. Tan theta, katanya sin dibagi cos ya, sin dibagi cos theta. Sin tetanya berapa? Y per R. Cos tetanya X per R. Nah, ingat kalau pembagian ini bisa naik ke atas tapi dibalik ya, berarti Y per R dikali R per X. Ini kan R-nya sama, boleh dicoret, berarti sama aja Y per X, benar tannya Y per X ya. Nah, jadi tan itu berasal dari sin
theta dibagi cos theta. Ini rumus yang ketiga ya. Maka tadi kotangan masih ingat, kotangan adalah kebalikannya tan. Kalau tan desa depan per samping ya, kalau kotangan samping per depan. Nah, jadi kalau tan itu sin per cos, maka kotangan adalah cos per sin. Oke. Kita lanjut ke rumus yang keempat. Nah, rumus keempat ini sebenarnya berasal dari rumus yang kedua. Ingat, rumus yang kedua tadi adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ya, ini sebenarnya berasal dari sini. Akan menjadi identitas yang baru jika ini semuanya kita bagi cos. Jadi ini kita bagi semuanya dengan cos kuadrat theta. Ya, ini kita bagi semua dengan cos kuadrat theta. Berarti ini dibagi cos kuadrat theta, ini dibagi cos kuadrat theta, ini juga dibagi cos kuadrat theta. Semua dibagi. Ingat tadi sin per cos apa? Sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Kalau ada kuadratnya berarti tannya juga ada kuadrat. Oh, berarti ini jadi tan kuadrat theta ya. Cos dibagi cos, angkanya sama, berarti sama dengan 1. 1 per cos, ingat tadi kebalikannya cos atau 1 per cos. Tabel yang pertama tadi ya, bisa dilihat lagi. 1 per cos itu adalah sekan. Berarti kalau 1 per cos kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Sekan sekan kuadrat theta. Nah, tadi ingat ya. Nih, sin per cos tan kuadrat. Kemudian kalau 1 per cos kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat theta. Kalau ada kuadratnya ikutin ya, ada cos sekan ya. Kalau ada kuadratnya ikuti, ada kuadratnya juga. Ini rumus yang keempat. Rumus kelima itu berdasarkan dari rumus yang kedua juga. Rumus yang kelima sama dari sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kalau tadi dibagi sama cos, sekarang kita bagi dengan sin kuadrat. Nih, ini kita bagi dengan sin kuadrat theta. Berarti ini kita bagi dengan sin kuadrat theta ya. Ini juga dibagi dengan sin kuadrat theta. Ini juga 1 dibagi dengan sin kuadrat theta. Sin per sin berarti 1 ya. Nah, cos per sin, kalau sin per cos tangan tadi, ingat rumus yang ketiga. Ini 1 ya. Ini untuk yang pertama. Kalau ini paling ingat, sin per cos tangan. Tadi kalau cos per sin itu adalah tangan ya. Kalau ada kuadratnya maka ikuti di sini ada kuadratnya. Berarti sini jadi tangan. Ini tangan kuadrat theta. 1 per sin, ingat tadi 1 per cos itu sekan. Kalau 1 per sin itu adalah kosekan. Kalau ada kuadratnya maka ngikutin di sini juga ada kuadratnya, maka sama dengan kosekan kuadrat theta. Nah, ini identitas yang kelima, rumus yang kelima ya. Nah, yang keenam ini itu sebenarnya jika sin, misalkan identitas trigonometri itu dikalikan dengan lawannya, pasti hasilnya sama dengan 1. Yang pertama nih, misalkan kalau sin theta, tadi kebalikannya sin apa? Kebalikannya sin adalah kosekan. Kalau sin dikali kosekan itu hasilnya berapa? Kosekan ya. Itu hasilnya sama dengan pasti 1 tadi ya. Kalau identitasnya perbandingannya dikalikan dengan lawan, yaitu sama dengan 1. Nah, pembuktiannya sin theta itu tetap ya sin theta. Kalau kosekan kan ada adalah 1 per sin. Nah, ini coret-coret sama dengan 1, sama aja seperti ini. 2 dikali 1 per 2 berapa? 1 ya. 3 dikali 1/3 berapa? 1, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan yang lain, dengan yang cos dan tan.
Kalau cos theta kita kalikan dengan lawannya, tadi lawannya cos apa? Sekan ya, yang sama dengan 1 juga. Tangen juga, kalau tan theta kita kali dengan kotangen, ini hasilnya pasti 1. Jadi kalau perbandingannya dengan lawannya kita kalikan, pasti hasilnya sama dengan 1. Kalau cos theta kan misalnya kita kalikan sekan kan adalah 1 per cos ya, coret-coret pasti hasilnya 1. Bener ya, tan juga tan theta kali kotangen adalah 1 per tan. Nah, coret-coret hasilnya 1. Jadi nih yang identitas ke-6 ada 3. Nah, itu dipahami ya, ada 6 identitas trigonometri. Jadi tadi asal muasal dari mana sih, nggak langsung kalian dapat oh kayak gini, dapat ya, tahu ya asal muasalnya, dipahami. Ini nanti kalian berkaitan dengan soal-soal jika membuktikan identitas trigonometri, dan berkaitan juga nanti sama materi-materi trigonometri selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Lupa ya Bunda, ini sebelum Bunda akhiri, Bunda kasih contoh dulu ya untuk pembuktian identitas. Kalau tadi kan yang senilai ya, misalkan tadi sin 30 derajat sama ternyata senilai dengan cos 60. Kalau sekarang membuktikan berdasarkan rumus identitas yang tadi identitas ada sampai 6 ya, ada yang dibagi lagi. Di sini buktikan bahwa di sini ada ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, jadi bagaimana caranya ruas kiri bisa jadi ruas kanan? Di sini kalian jabarkan salah satunya. Nah, jadi biasanya yang dijabarkan itu adalah ruas kiri. Nah, jadi ruas kiri ini kalian jabarkan. Nah, ruas yang kanan ini tetap jangan diapa-apakan. Tapi kalaupun kalian mau nanti yang seandainya mau dijabarkan yang kanan silahkan, tapi yang kirinya tetap ya. Jadi catatannya jabarkan salah satu ruas aja, jangan dua-duanya. Jangan juga nanti ada yang dipindah, ini pindah ke sini, tidak boleh ya. Jadi salah satu saja yang kita jabarkan. Di sini ruas kiri yang mau Bunda jabarkan. Yang pertama, kalau ada tanda kurung seperti ini kalian kali ke dalam. Ya, kalau ada tanda kurung gini, ini kalian kalikan ke dalam. Jadi nggak ada tanda kurung lagi. Maka cos alpha tadi ya 1 kurang tan alpha, ini kita jabarkan, kalikan ke dalam, berarti jadi cos alpha kali 1 cos alpha ya, dikurang cos alpha kali tan theta apa? Ya tulis saja cos alpha kali tan alpha. Oke, kalau sudah pakai rumus identitas yang tadi. Di sini mana yang bisa kita ubah? Nah, kita tahu tadi tan ini ya, tan theta, tan alpha theta itu tergantung soal. Tan tadi adalah sin per cos. Kalau alpha ikutin aja alpha ya. Tan adalah sin per cos. Berarti ini kita jabarkan. Nah, berarti ini yang ini tetap ya. Cos alpha yang sini tetap dikurang, ini cos alpha-nya juga tetap. Tan kita ubah jadi sin alpha per cos alpha. Nah, perhatikan di sini ada yang bisa dicoret. Ya kan? Ini coret jadi sin alpha saja. Berarti sama dengan cos alpha dikurang sin alpha. Sudah? Kita lihat tadi kan kalian harus membuktikan ruas kiri biar jadi ruas kanan. Setelah ruas kiri kalian jabarkan, ternyata kalian jabarkan sudah sesuai ya, sudah sama. Yang kalian jabarkan sudah sama seperti ruas kanan, berarti ini terbukti. Ini kan tadi pertanyaannya buktikan. Jadi kesimpulannya jadi terbukti ya kalau cos alpha dalam kurung 1 dikurang tan alpha itu sama dengan ini. Bisa ya? Kalaupun nanti enggak terbukti, kalian sudah tak ketik berarti oh tidak terbukti. Tapi sebelum kalian menyimpulkan itu tidak terbukti, kalian harus benar-benar fikskan ya, benar-benar otak-atik, benar-benar menyelidiki benar enggak tadi yang dipakai, atau ada yang bisa disederhanakan lagi atau bisa diubah lagi. Jangan sampai itu kesalahan dari kalian ya, kalian nggak bisa buktikan terus kalian bilang tidak berbukti. Jadi buktikan betul-betul sesuai identitas yang tadi yang ada 6 ya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Udah.